Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat, bugar, bersemangat untuk mengikuti pelajaran SKI. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, minggu kemarin, minggu sebelumnya kita sudah berkenalan dengan Ustadz. Kemudian libur Idul Adha, sehingga kita tidak bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, SKI. Ya. Jadi untuk kelas 3, pelajaran yang pertama, kita akan belajar tentang masyarakat Arab pra-Islam. Jadi sebelum kita mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW, kita akan mengenal terlebih dahulu keadaan negeri Arab. Ya, seperti apa negeri Arab itu sebelum datangnya Rasulullah SAW. Kehidupan masyarakat pra-Islam disebut juga dengan kehidupan jahiliyah. Ya, jahiliyah itu dari kata-kata jahlun, artinya bodoh. Ya, jahiliyah berarti zaman ketika masyarakat Arab itu berada pada kebodohan. Apakah mereka tidak pintar? Pintar, mereka pintar. Mereka ahli, ada yang ahli dalam bidang astronomi, perdagangan, pertanian, peternakan. Tapi mereka tidak mau menggunakan akal pikiran mereka untuk bertindak secara benar, menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ya, mereka masih dalam kegelapan karena memang Rasulullah belum datang. Ya, Rasulullah belum datang. Ketika Rasulullah sudah datang, ada juga yang masih tetap jahiliyah karena mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka untuk menerima kebenaran Islam. Anak-anakku yang saya cintai, ya, sebelum kita belajar lebih lanjut di materi yang pertama, di pokok bahasan A, kita akan belajar mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Jadi keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam itu seperti apa? Ya, ini peta Jazirah Arab. Ada yang sudah pernah ke sana? Kalau ada yang sudah umrah atau haji, sudah pernah ke sana. Ya, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima panggilannya melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Jazirah Arab itu sebuah wilayah di barat daya Asia, barat daya, ya. Barat daya itu mana? Barat yang dekat dengan selatan. Nah, berarti pojok antara barat dan selatan itu namanya barat daya. Jadi Jazirah Arab terletak di barat daya benua Asia, dibatasi dengan beberapa laut atau dikelilingi lautan. Sebelah barat itu dikelilingi Laut Merah di sebelah barat. Nah, sebelah barat ini ya. Sebelah baratnya Mekah dan Medina ini ada laut, ini namanya Laut Merah. Kemudian di sebelah selatan dibatasi Lautan Hindia atau Samudra Hindia, sebelah selatan. Kemudian di sebelah timur dibatasi Laut Persia, Teluk Persia atau Teluk Arab di sebelah timur. Ya. Sedangkan di sebelah utara itu ada Laut Mati atau Laut Tengah dan negeri Syam di sana. Ya.
itu Jazirah Arab. Jazirah Arab. Baik. Di sub pokok bahasan 1 kita akan belajar tentang keadaan alam Jazirah Arab. Jadi Jazirah Arab itu terdiri dari beberapa wilayah, ya. Ada yang membagi menjadi 5 wilayah menurut kondisi alamnya. Yang pertama yaitu Tihamah. Tihamah itu adalah ini daerah yang diarsir hijau ini, yang sebelah barat sendiri berbatasan dengan Laut Mati. Berbatasan dengan Laut Merah. Ya, ini sebelah baratnya Mekah dan Madinah. Ini ada arsiran hijau. Ini daerah Tihamah. Daerah Tihamah. Kenapa disebut Tihamah? Tihamah itu artinya panas dan tenang. Ya, jadi di sana itu jarang ada angin. Terus kondisinya panas. Ya, makanya disebut Tihamah. Ya, yang arsiran hijau ini ya, daerah pantai. Ini kenapa pantai kok panas ya? Enggak tahu, Ustaz. Jadi itu yang disebut Tihamah. Tihamah. Termasuk Jeddah. Jeddah ini terletak di Tihamah. Kemudian Hijaz. Nah, itu ada tulisan Hijaz ya. Hijaz itu adalah wilayah yang berupa lembah. Lembah itu kalau ada 2 gunung, bawahnya ada dataran rendah, itu namanya lembah. Ya, daerah lembah. Ya. Mekah dan Madinah itu terletak di daerah Hijaz. Ya, daerah lembah. Di lembah pegunungan di bawahnya. Ya. Lembah. Kemudian di lembah inilah yang banyak digunakan untuk tempat pemukiman penduduk. Ya. Karena biasanya di sana yang ada airnya, ada oasenya, ya, di daerah lembah. Kemudian Najd, ya ini Najd. Najd ini wilayah Jazirah Arab yang berupa dataran tinggi pegunungan. Najd, ya, pegunungan. Jadi gunung-gunung. Di sana gunungnya tidak tinggi, tidak seperti di Indonesia. Di sana itu berupa pegunungan bukit-bukit berbatu. Ya. Kalau di Indonesia gunungnya banyak pohonnya, banyak kayu-kayu besarnya. Kalau di Jazirah Arab gunungnya tidak ada pohon-pohonnya. Jadi gunung-gunung berbatu. Kemudian yang keempat, ya. Wilayah Jazirah Arab yang keempat adalah Yaman di sebelah selatan. Ya. Yaman ini termasuk daerah yang lebih maju dari Jazirah Arab yang lain, karena dalam sejarah kita mengenal ada negeri Sabak di Yaman. Nah, kalau kalian pernah belajar sejarah tentang Nabi Sulaiman, maka kalian pasti belajar tentang negeri Sabak. Siapa ratunya? Ratu Bilqis. Ya, Ratu Bilqis dari negeri Sabak, yang kemudian menjadi istri dari Nabi Sulaiman. Di Yaman, peradabannya itu lebih maju dari daerah Jazirah Arab yang lain. Ketika zaman Ratu Bilqis, sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, di sana sudah ada bendungan yang sangat maju, bendungan yang modern. Nah, namanya Bendungan Ya'rib. Bendungan yang digunakan untuk menampung air hujan, kemudian airnya itu digunakan untuk mengairi sawah ketika dibutuhkan di musim kemarau. Nah,
sekitar 200 tahun sebelum Masehi bendungan Ya'rib itu jebol, runtuhlah peradaban Sabak. Kok kita malah bahas negeri Sabak? Nggak apa ya, sebagai pengetahuan kalian semua. Kemudian banyak penduduk Sabak itu yang hijrah atau berpindah ke Madinah, ya, ke utara, ya, ke utara. Yang kemudian menjadi suku Aus dan Khazraj di Madinah. Yang kemudian menjadi kaum Ansor ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Alhamdulillah, sebagai pengetahuan kalian. Itu negeri Yaman, ya, di sebelah selatan. Jadi negeri Yaman telah maju ketika itu, ya. Tapi memang kemudian ketika zaman pra-Islam sebelum Nabi datang, banyak bangunan yang hancur karena peperangan. Kemudian Al-Arud, ya. Al-Arud atau kalau di peta ini dinamakan Yamama, ya, ini Yamama. Yamama itu kalau sekarang masuk ke Riyadh, ya. Riyadh itu ibu kota Arab Saudi sekarang, ya, Yamama. Yamama ini dulunya, ya, kalau dulu zaman pra-Islam adalah daerah padang pasir yang luas, ya. Zaman pra-Islam, Yamama ini masuk dalam wilayah kekuasaan Persia, ya, kerajaan Persia. Ya, Persia itu meliputi Irak, Kuwait, ya, ya, daerah pesisir timur Jazirah Arab. Itu Persia, termasuk Yamama ini atau Al-Arud. Yamama itu padang pasir yang sangat luas atau disebut juga dengan padang Sahara. Padang Sahara. Ya. Baik, anak-anak, itu keadaan alam Jazirah Arab, ya. Jadi masih ingat ya tadi di pokok bahasan mengenal keadaan alam Jazirah Arab, di sub pokok bahasan 1 kita belajar tentang keadaan alam Jazirah Arab. Kemudian berikutnya sekarang kita akan belajar yang mendiami Jazirah Arab, ya, yang mendiami Jazirah Arab, orang-orang yang tinggal di Jazirah Arab, ya. Di sub pokok bahasan 2 mengenal bangsa Arab. Bangsa Arab secara garis besar itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu bangsa Arab Al-Baidah. Yang pertama, bangsa Arab Al-Baidah ini bangsa Arab yang telah punah, ya, yang telah punah karena mereka tidak bisa bertahan dalam kondisi alam, atau karena memang kalau menurut sejarah Islam, ya, bangsa Arab Al-Baidah ini adalah bangsa Arab kaum Ad dan kaum Samud yang dihancurkan memang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya siapa? Ya. Nabi Hud dan Nabi Soleh, ya. Nabi Hud, Nabi Nuh dan Nabi Soleh, ya. Jadi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka tidak mau menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh dan Nabi Soleh ketika itu, ya. Maka mereka kemudian menjadi bangsa yang punah, bangsa Al-Baidah. Kemudian bangsa yang kedua yang mendiami Jazirah Arab adalah Al-Arab Al-Aribah. Al-Aribah ini keturunan Ya'rib dan Ya'rib bin Syakib. Disebut juga dengan Arab Qotan atau Qotania, ya, Qotania. Ya, jadi yang tadi saya sampaikan ini merupakan orang-orang atau masyarakat yang mendiami Jazirah Arab bagian selatan, yaitu wilayah Yaman. Wilayah Yaman ini disebut juga dengan bangsa Arab Qotania, ya, Qotania, ya. Keturunan Ya'rib bin Syakib. Makanya ada bendungan
bendungannya bukan Ya'rib tapi bendungan Ma'rib. Ya, bendungan Ma'rib. Jadi orangnya namanya Ya'rib bin Syakib, bendungannya namanya Ma'rib. Bangsa Arab Al-Aribah. Ya, ini yang tinggal di Yaman. Kemudian ini bangsa Arab yang paling besar yang ada sampai sekarang, ya. Cikal bakalnya Nabi Muhammad SAW itu adalah bangsa Arab Al-Musta'ribah, Al-Musta'robah, ya, Al-Musta'robah atau Al-Musta'ribah. Ini keturunannya Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ibrahim SAW. Ya, keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Jadi bangsa Arab Al-Musta'rabah inilah atau Al-Musta'ribah ini yang bangsa Arab yang mendiami sebagian besar Jazirah Arab, ya, yang ada sampai sekarang. Ya. Baik, masih ingat kan? Ya. Jadi bangsa yang mendiami Jazirah Arab ada 3. Yang pertama Arab Al-Baidah yang telah punah, kaum Ad dan kaum Samud. Ya. Kemudian bangsa Arab Al-Aribah yang ada di Yaman, yang berdomisili di Yaman. Kemudian bangsa Arab Al-Musta'robah. Ya. Jadi Rasulullah SAW merupakan bangsa Arab Al-Musta'robah. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan kehidupan masyarakat Arab pra-Islam. Ya. Jadi 2 sub pokok bahasan yang sudah kita bahas hari ini, keadaan Arab, keadaan alam Arab Jazirah Arab. Ada 5 ini wilayah di Arab berdasarkan kondisi alamnya. Pertama Tihama, kedua Hijaz, Najd, Yaman, dan Al-Arud atau Yamama. Kemudian bangsa Arab ada 3. Pertama Al-Arab Al-Baidah, kemudian Al-Arab Al-Aribah, dan Al-Arab Al-Musta'robah. Tugas kalian merangkum, ya, mulai dari halaman 3 sampai dengan halaman 5. Ya, pokok bahasan mengenal keadaan alam Jazirah Arab, poin A. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Kita akhiri pelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.